Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini ya. Seorang anggota DPRD dengan santai, bahkan sambil tertawa, melontarkan ucapan mengejutkan. Kita rampok saja uang negara ini, kita habiskan, biar negara makin miskin. Ucapan itu diam-diam direkam oleh seorang perempuan, yang ternyata bukan istrinya. Ketika video itu bocor ke publik, gegerlah seluruh Indonesia. Dari sorotan masyarakat hingga partainya sendiri, PDI Perjuangan, langsung mengambil langkah tegas, memecatnya. Inilah kisah lengkap kontroversi Wahyudin Moridu, anggota DPRD Gorontalo yang terseret kasus mabuk, selingkuh, hingga ucapan ingin merampok uang negara. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang agak berbeda dari biasanya. Bukan kisah fenomenal dari mancanegara, melainkan peristiwa besar yang sedang viral di Indonesia. Kejadian ini begitu heboh, sampai ramai dibicarakan di media dan membuat publik marah. Cerita bermula ketika Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, tengah berada di dalam mobil bersama seorang perempuan. Kamera ponsel perempuan itu diam-diam merekam setiap kata. Dalam keadaan diduga mabuk, Wahyudin dengan bangga menyebut dirinya sedang melakukan perjalanan ke Makassar dengan menggunakan uang negara. Bahkan, ia dengan enteng menambahkan, kita rampok saja uang negara ini, biar negara makin miskin. Ucapan itu direkam diam-diam oleh seorang perempuan yang ternyata bukan istrinya. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja, biar negara ini makin miskin. Siapa sih Wahyudin Moridu? Dan ketika video itu bocor ke publik, gegerlah seluruh Indonesia. Dari sorotan masyarakat hingga partainya sendiri, PDI Perjuangan, langsung memecatnya. Ucapan itu terdengar ringan, seolah bercanda. Tapi bagi masyarakat yang menonton, kalimat tersebut seperti menampar. Seorang pejabat publik justru dengan enteng mengakui perilaku yang merugikan rakyat. Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari fraksi PDI Perjuangan. Pertama, kami memohon maaf atas kelakuan kader kami itu. Tindakan Wahyudin Moridu tidak bisa dibela, tidak bisa dimaafkan, tidak bisa dimaklumi. Yang merupakan pelanggaran sangat berat. Secara de jure, PDI Perjuangan sudah memecat Wahyudin Moridu. Video itu pun menyebar luas di media sosial. Dan yang lebih mengejutkan lagi, perempuan yang merekam video tersebut ternyata adalah kekasih gelapnya, bukan istrinya. Dari sinilah awal rentetan masalah semakin terbuka. Begitu video itu viral, gelombang kemarahan masyarakat tak bisa dibendung. Banyak yang merasa ucapan budi mencerminkan kesombongan pejabat yang seharusnya melayani rakyat, bukan malah merendahkan mereka. Partai tempat ia bernaung langsung geram. Dalam pernyataannya, pengurus partai menyebut perbuatan Budi tidak bisa dibela, tidak bisa dimaafkan, dan termasuk pelanggaran berat. Hanya dalam hitungan jam setelah video menyebar, partai resmi memecat Budi dari keanggotaan. Bukan hanya partai, Badan Kehormatan pun turun tangan. Mereka memanggil Budi untuk dimintai keterangan. Di hadapan mereka, ia akhirnya mengakui semua perbuatannya. Dengan wajah tertunduk, Budi berdalih bahwa saat itu ia tidak sadar, karena berada dalam pengaruh minuman keras. Namun alasannya itu tak membuat kasusnya ringan. Badan Kehormatan DPRD Gorontalo semalam telah memeriksa terduga Wahyudin. Yang bersangkutan sudah menyatakan mengakui semua perbuatannya. Justru terungkap fakta lain. Perempuan yang merekam video itu adalah selingkuhannya sendiri, dan video tersebut disebar karena sang perempuan merasa sakit hati. Permintaannya untuk dinikahi tidak dipenuhi. Setelah pemecatan dan tekanan publik, Budi akhirnya muncul ke hadapan media. Dengan suara pelan, ia meminta maaf kepada seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Ia mengaku menyesal telah melukai hati banyak orang. Dalam momen itu, istrinya tampak setia mendampingi, duduk di samping dan menggenggam tangannya. Pemandangan ini justru mengundang rasa iba, bukan kepada Budi, melainkan kepada istrinya. Publik melihat, meskipun dialah yang tersakiti, sang istri tetap hadir dan ikut menanggung rasa malu di depan kamera. Saya Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Bersama ini, saya didampingi oleh istri saya, Megawati Nusi. Dengan ini atas nama pribadi dan keluarga, saya memohonkan maaf atas video yang telah diviralkan di media TikTok beberapa waktu lalu. Semua ini murni kesalahan saya, Bapak dan Ibu sekalian, dan atas kejadian ini dari hati yang paling dalam, saya mohonkan maaf pada Bapak dan Ibu sekalian. Dan saya bersama istri saya siap menanggung konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini. Sementara itu, reaksi masyarakat sangat jelas.
hampir semua netizen geram, tidak ada simpati pada Budi, apalagi alasan bahwa ia dalam pengaruh alkohol. Publik menilai perbuatannya tidak bisa ditoleransi, baik dari sisi moral maupun sebagai pejabat publik. Kasus Wahyudin Moridu bukan sekadar skandal pribadi. Ia menjadi bukti betapa mudahnya kepercayaan publik runtuh gara-gara sikap arogan seorang pejabat. Dalam sekejap, karier politik yang dibangun bertahun-tahun hancur lebur hanya karena beberapa menit ucapan yang direkam kamera. Dampaknya pun berlapis. Dari sisi politik, ia kehilangan posisi, keanggotaan partai, serta reputasi di mata rekan-rekan sesama wakil rakyat. Dari sisi sosial, keluarganya ikut menanggung malu, terutama istrinya yang harus tampil di depan publik mendampingi permintaan maaf. Dari sisi hukum dan etika, perbuatannya menjadi catatan hitam yang sulit dihapus. Bagi masyarakat, peristiwa ini mengajarkan bahwa jabatan tidak menjamin seseorang memiliki moral tinggi. Justru semakin tinggi posisi, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaga ucapan dan perilaku. Pada akhirnya, publik berharap kasus ini bisa menjadi peringatan keras bagi semua pejabat. Jangan pernah meremehkan suara rakyat, jangan pula menganggap skandal pribadi bisa ditutupi. Di era digital, semua akan terbongkar cepat dan konsekuensinya bisa menghancurkan segalanya. Nah, itulah kisah lengkap dari skandal yang mengguncang Gorontalo ini. Dari seorang pejabat yang awalnya disegani, berakhir dengan kehilangan jabatan, nama baik, bahkan harga diri. Bagaimana menurut kalian? Apakah permintaan maafnya bisa diterima, atau semua ini sudah terlambat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap komentar dari kalian akan jadi bahan diskusi menarik di video berikutnya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah heboh lainnya.